Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Deddy Suwarna, guru fisika. Kali ini saya akan membahas mengenai soal yang sama dengan soal sebelumnya, yaitu membahas hukum Kirchhoff 2 pada rangkaian dalam rangkaian yang GGL, gaya gerak gerak listrik GGL. Adalah hambatan dalamnya. Baik, di sini kita akan cari arus yang melalui GGL 1. Berarti kalau GGL 1 itu ada di sini nih. Kita akan bahas satu-satu. Sesuai dengan aturan pertama di awal, kita akan buatkan dulu sebuah kutubnya. Di sini adalah positif. Sini adalah negatif. Ini positif, ini negatif. Oke. Nah, ini rangkaiannya ya. Di sini kita lihat bahwa arus itu mengalir dari positif ke negatif. Sekarang kita buat sebuah loop. Ya, karena di sini ada loop 1 dan ini loop 2. Loop 1 kita buat dari sini, putarannya udah cukup segini. Ini loop 1. Sebenarnya bebas ya, kamu mau ke sini, tapi kan kita lihat dulu nih, oh ini arah arusnya ke sana. Jadi kita buat aja searah dengan arus. Ya. Kalaupun nanti nilainya berapa negatif atau ini, ya berarti menunjukkan bahwa ini berbalik dengan kenyataannya. Kemudian selanjutnya ini arahnya ke sini dan ini akan arahnya positif dan negatif ya dari sini. Set. Oke, udah gitu ya. Ini kasih tanda loop 1, ini adalah loop 2. Loop 2 ini loop 2. Oke. Langsung saja tulis aja loop 1 sama dengan sigma GGL sama dengan negatif 6 volt. Dari mana nih? Nah, dari sini. Set. Harus kan mengalir dari sini. Set. Harus mengalir dari sini. Nah, ketemu negatif. Jadi negatif 6. Nah, itu. Paham ya? Di sini kan gak ada GGL lagi nih. Kalau misalnya seandainya ada GGL lagi di sini, karena misalkan ini negatif, berarti di sini ada negatif berapa ini? Misalkan di sini 2 nih GGL-nya 2 volt ya. 2 volt tegangannya. Jadi di sini 2 sama dengan otomatis ini kan cuma gitu. Karena nggak ada kan, nggak ada GGL-nya. Jadi kita hapus saja. Oke. Nah, itulah ya. Oke, paham ya? Sampai di sini ya. Oke, selanjutnya kita akan cari IR-nya. R-nya kan ada hambatannya nih. Oke, kita cari IR sama dengan I1. I1-nya ini ya, I1 ya di sini di dalam loop 1, 2 yang ini ditambah 2 ohm yang ini. 2 ya yang dilalui I1 ini. Kan ini I1 nih, loop 1 nih. 2 ditambah 2 jadi 4. Ya, gitu. Oke, di sini karena kayaknya terbalik deh. Karena nih, pemisahan yang kita buat kan ini ya. Tapi nggak apa-apa ya. Harusnya positif nih. Nggak apa-apa kita hapus aja sesuai dengan contoh soalnya tadi. Karena ini negatif, berarti harusnya ini arahnya ke sini nih, ya. Ke sini arahnya. Set. Pak, kok dari negatif positif? Nggak apa-apa. Ini L2. Karena kita nanti contoh soalnya seperti itu. Contoh soalnya nanti pembahasannya ini rinciannya itu seperti itu. Ya, karena saya akan memberikan contoh ini negatif, kalau tadi kan positif terus ya. Karena apa? Karena searah. Karena saya buat loop seperti ini satu. Jadi arus itu ada yang I1 itu masuk ke sana, ini I1 ya. Ada juga I2-nya masuk ke sana. Ini I2 nih. Dipengaruhi oleh I2. I2-nya ke sana jadi berpapasan sehingga ini negatif
Ini masuk juga. Nah, jadi ini negatif I2. Di sini 2. Nah, ini dipengaruhi. I1 itu dipengaruhi oleh I2. Ya. I1 kan 2 dari sini. 2 ini dari mana? Dari sini. Ini I1 juga. Tapi dipengaruhi oleh I2 dari sini. Nah, berapa nilainya? 2. Negatif. Kenapa negatif? Karena melawan. Ya, I1 itu ke sini, I2-nya ke sana, ke atas. Nah, itulah. Dari sini kita dapat peroleh ya. Oh, sorry, ini harusnya keluar. Nah, ini ya. Kita peroleh I1-nya itu 4 I1 dikurangi 2 I2. Nah, dari sini ya. Nah, kita masukkan ke persamaan Kirchhoff. Masukkan GGL-nya negatif 6 ditambah 4I1 kurangi 2I2 sama 0. Nah, ini pindah ruas jadi positif ya. Pindah di sebelah kanan jadi positif. Nah, ini bisa diperkecil. Ya, dibagi 2. Nah, sehingga dapat 2I1 min I2 sama 3. Nah, ini persamaan pertama yang kita peroleh. Selanjutnya loop 2. Masih tetap sama, kita gunakan GGL-nya dulu, cari GGL-nya. GGL-nya itu positif 8 ya. Oke. Kalau kita ditarik di sini, arus itu mengalir ke sini misalnya. Ketemu positif. Nah, positif 8 volt. Ya. Selanjutnya IR, R-nya kita ketahui bahwa di loop 2 ini, di rangkaian tutup ini, ada 1, ada 2. Oke, jadi 2 ditambah 1. Ohm ini ya, ohm ya. Satuannya ohm ini. Enggak ada satuannya. 2, 1. Ya, min dipengaruhi oleh arus 1. I1 ini. Kalau kan ke sini. Nilainya berapa? 2. Nah, gitu. Sehingga kita dapat uraikan min 2I1 ya ditambah 3I2. Kenapa 3-nya di sini? Kan harusnya di sini. Kalau misalkan di IR dalam loop 2 misalkan ya. Kalau misalkan kalian menemukan I2 dulu, pastikan nanti pas di akhirnya tulis seperti ini. Jadi I1 dulu tulisnya dulu. Negatif 2I1. Nah, dari sini 2I1 ini negatif ya, plus positif 3I2. Oke. Setelah itu kita masukkan ke persamaan ini, persamaan Kirchhoff. GGL-nya tulis 8 tanpa harus ditulis positifnya karena ini positif ya. Oke, negatif 2I1 ditambah 3I2 sama 0. 8 ini positif, kita pindahkan ke sebelah kanan jadi negatif. Nah, negatif 2I1 ditambah 3I2 sama negatif 8. Jangan dihapus ini ya. Oh, ini positif ya. Nanti juga akan hilang sendiri. Sip, udah itu baru negatif 2I1 ditambah 3I2 sama dengan negatif 8. Ini adalah persamaannya kedua yang kita cari. Setelah itu dieliminasi. Eliminasi oke, kita masukkan ke persamaan ini dari persamaan yang pertama, ini persamaan kedua. Nah, karena di sini kita akan mengeliminasi E2 di sini nih, ini 3I2 ini. Nah, makanya kita harus kalikan ya, dikalikan berapa? Kali 3. Oke, sip. Dikali 3. Ini harus dikali negatif ya, ini negatif, sorry ini. Harus dikali negatif ini nih. Saya tuliskan lagi di sini nih. Nah, ini dituliskan lagi nih ya. Dikali negatif min 3. Karena kan kita ingin positif nih ya. Supaya positif ini. Nah, ini dikali 1 udah benar ini. Ini negatif dikali negatif 3 ya, ini dikali 1. Nah, kalau ini negatif 3 ya, ditulis lagi ini udah benar. Kenapa Pak harus dikali negatif 3? Karena ini supaya variabel ininya yang tadinya negatif supaya jadi positif. Jadi nanti kalau misalkan nggak di negatif 3, jadi nanti dia tandanya negatif dikurangi ini.
begitu ya. Jadi nanti akan bertambah, I2-nya akan bertambah nanti. Nah kalau misalkan udah kayak gini kan enak. Nah, jadi nanti dikali negatif 3, 2 dikali negatif 3 yaitu negatif 6 I1, kemudian ditambah ya negatif 3 dikali negatif 1 I2 jadi 3 ya, positif 3. Oke, sama dengan negatif 9. Oke, setelah ini. Kalau yang ini dikali 1 ini sama ya nilainya, sama. Ini tinggal bedakan. Nah, sudah ini sudah sama ini. Baru kita bisa eliminasi ini. I2-nya ditulis 0 dan ininya adalah negatif 6 dikurangi negatif 2 yaitu negatif 4 I1. Paham ya? Jadi kan ini negatif 6. Jadi negatif 6 dikurangi, nah dikurangi terus dalam kurung, ini ada dalam kurung negatif 2. Nah, jadi gitu nah, negatif 2. Kita ingat nih, negatif dikali negatif positif. Nah, jadi kita tulis. Jadi di sini negatif 6 positif 2. Sehingga akan menyisakan negatif 4. Oke gitu ya. Jadi negatif 4 I1 ditambah 0 sama dengan negatif 1. Nah, kenapa Pak ini kan negatif-negatif kan ini lihat kayak tadi cara tadi. Nanti akan ketemu negatif 1 ya. Baik, lanjut. Jadi kita dapat tuliskan kembali negatif 4 I1 sama dengan negatif 1. Nah, setelah itu 4 yang negatif ini, negatif 4 ini bisa pindah ruas menjadi pembagi. Jadi negatif 1 dibagi negatif 4 sama dengan 0,25 ampere. Jawabannya adalah E. Oke, begitu ya. Paham ya? Sampai di sini paham ya? Nah, itu ya. Oke. Nah, sebenarnya ada cara lain ya, cepat daripada kita membuat satu-satu nih. Loop satunya cari dulu, loop duanya dicari gitu, kemudian eliminasi. Atau kalau misalkan kita ingin mengetahui berapa sih arus yang mengalir di loop 2 ini ya, yang masuk ke GGL2 ini, berarti kan kita I1-nya substitusikan saja ke persamaan yang ini atau yang ini, persamaan yang udah didapat. Ini persamaan yang satu, ini persamaan yang kedua. Bisa saja dimasukkan, ganti I1-nya. Nanti peroleh I2-nya. Nah, begitu ya. Hasilnya sama Pak, hasilnya sama. Kalian mau masukkan I1-nya ke persamaan kedua atau misalkan mau di persamaan ke persamaan satu. Sama hasilnya. Gitu ya. Gitu, dan ini I1-nya adalah 0,6. Karena ini buat arus yang mengalir E1 itu adalah I1 jadi 0,25 ampere. Kalau misalkan ingin mengetahui I2-nya, berarti tinggal masukkan saja ya I1 ini, nilai 0,25 I1 ini masukkan saja ke salah satu persamaan, baik persamaan yang pertama ini atau persamaan yang kedua. Oke. Nah, sebenarnya ada cara lain ya. Setelah ini ada cara lain, yaitu cara cepatnya, yaitu tanpa harus mencari harus atau mencari persamaan di loop 1 dan loop 2 kemudian dieliminasi ya. Ada cara cepat sebenarnya. Bagaimana sih cara cepatnya? Nah, silakan kalian ada sama saya sama Bapak sudah dicantumkan di deskripsi video ini. Silakan kalian menuju ke sana ataupun misalnya kalian bisa di playlistnya ya, di sana ada cara cepatnya ini. Nah, part ini bagian ke berapa ya? Ini bagian kelima kayaknya, pembahasan soal bagian 5 cicok ya. Ya, nanti ada cara cepatnya nanti. Silakan kalian baca.